Halo Eyang, hari ini membahas tentang apa nih? Iya, tentang tetap SSD ya. Kali ini kita akan membahas tentang sel-sel memori. Bagaimana? Kita mulai aja ya. Ya, Iya. Saya tampilkan kembali tentang SSD yang kemarin telah kita bahas ya. Ini bagian dalamnya. Nah, terlihat di sini pada bagian bawah ini adalah IC flash memory tipe 6. IC ini bersifat non volatil. Artinya dia ketika data tersimpan di dalam IC ini, dia tidak akan hilang walaupun dia tidak mendapatkan pasokan listrik. Jadi tipe memori non volatil ini sebenarnya data yang ada di dalamnya bisa kita hapus, tapi harus secara elektris. Jadi harus ada listrik yang masuk baru kita hapus. Selama ini tidak ada pasokan listrik ke dalam, kita tidak bisa menghapusnya. Jadi non volatil ini sifatnya berbeda dengan IC volatil seperti pada memori utama ini. Kalau memori utama ini bisa menyimpan data asalkan ada listriknya. Kalau listriknya nggak ada, ya sudah data itu hilang. Ini perbedaannya dengan yang ada di sini. Kalau ini kan beda. Ketika ada listrik, dia nyimpan, listrik mati, data masih ada di dalam. Persamaannya adalah begini. Bagaimana data-data itu disimpan di dalam IC ini? Nah, sebetulnya di dalam IC itu ada sel-sel ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Saya gambarkan aja di sini ilustrasi ya. Misalkan di sini ini ada IC-nya, saya gambarkan seperti ini. Nah, di dalam IC itu sebetulnya ada sel-sel memori. Jadi kalau saya gambarkan kotak-kotak kecil gini. Nah, sel-sel memori begini. Nah, ini banyak sekali. Jumlahnya bisa jutaan ya. Mungkin untuk IC sekarang bisa miliaran. Jumlah sel-sel memori ini. Nah, data itu disimpan pada sel-sel memori ini. Nah, patut dicatat di sini, setiap sel memori ini hanya didukung oleh satu buah transistor ya. Biasanya transistor yang digunakan itu adalah transistor tipe MOSFET ini. MOSFET. Ini yang biasa digunakan di IC-IC itu, transistor ini. Jadi saya ulang, transistor ini ukurannya kecil sekali. Jadi sekarang ini sudah dalam satuan nanometer. Ya, di mana nanometer itu kan 1/1 miliar meter ya. Jadi itu contoh IC yang sekarang sudah banyak menggunakan pada proses fabrikasi 10 nanometer. Artinya 10/1 miliar meter. Jadi sama saja dengan 1/1 juta meter. Itu ukuran dari transistornya. Oke, saya kembali ke transistor. Transistor yang digunakan itu adalah jenis MOSFET. MOSFET itu apa sih? Ini ya, MOSFET itu kependekan dari ini. Saya tuliskan. Saya harus berdiri nih kalau nulis ya. Jadi ini, metal, ya sebentar ini E-nya kok gandeng ya gini. Oxide semiconductor field. Wah, ini saya nulisnya salah terus ini ya. Karena ngantuk ini. Belum ngopi. Ya, efek transistor. Jadi ini ya, MOSFET itu sebetulnya kependekan dari metal oxide semiconductor field effect transistor. Artinya di sini transistor, jadi salah satu jenis transistor, efek medan semikonduktor metal oxide. Metal oxide itu oksida ya, oksida logam itu.
Ini di sini. Nah, jenis ini yang dipakai. Jadi di sini untuk satu sel memori, dia hanya didukung oleh satu transistor. Ini bermakna begini. Sebetulnya yang ada di dalam itu tidak hanya transistor aja, masih ada komponen yang lain. Tapi di sini yang berperan adalah transistornya. Nah, untuk satu sel ini hanya ada satu transistor. Satu transistor itu jenis MOSFET ini. Nah, di sini ada beberapa tipe sel memori. Ya, kalau dulu itu adanya hanya dua, dulu itu, yaitu sel memori tipe SLC dan tipe MLC ya. Apa itu SLC, apa MLC kita bahas berikutnya. Namun sekarang sudah ada banyak tipe. Satu sekarang jadi sebelah sana ya. Ini. Jadi awalnya itu hanya ada SLC ini dan MLC. Nah, kemudian sekarang ini sudah berkembang ada TLC, ada QLC, bahkan yang sedang dikembangkan ini adalah tipe PLC. Nah, itu apa? Sekarang kita bahas satu persatu. Ini saya hapus dulu ya, yang ini supaya nanti nggak bingung. Nah, kita bahas dulu mengenai yang SLC. Ini SLC. Ini singkatan single level cell. Nah, artinya di sini pada setiap sel memori tadi yang saya gambarkan kotak-kotak tadi itu, dia itu hanya mampu menyimpan satu bit data. Jadi ini ya, saya gambarkan ulang tadi kecil aja di sini. Setiap sel memori ini hanya mampu menyimpan satu bit data. Ini adalah tipe yang pertama, tipe sel memori itu yang disebut SLC, yaitu tipe single level cell. Efeknya, kalau dia hanya mampu menyimpan satu bit data, Anda sudah tahu loh, itu dulu pemirsa kan sudah saya bahas total itu tentang apa itu bit itu ya. Nah, efeknya nanti di sini ini, kalau dia dalam satu sel hanya satu bit data, maka dia proses baca tulisnya itu cepat. Otomatis nanti proses transfer data ya, jadi kecepatan baca tulis data itu akan cepat sekali kalau tipe yang SLC ini. Kemudian di sini kebutuhan energinya kecil atau rendah karena hanya satu bit data yang dia tangani. Jadi dia efisien energi itu. Kemudian tentang daya tahan. Karena dia ini sel memori ini hanya ada satu bit data dan di sini daya tahannya akan semakin tinggi. Makanya nanti kalau ada SSD yang memorinya menggunakan teknologi SLC itu lebih awet. Ya, di sini. Hanya kelemahannya di sini satu, biaya per unit simpan itu menjadi mahal. Nanti mahalnya bagaimana? Nah, nanti akan tahu ya, saya jelaskan dulu yang tipe kedua. Tipe sel memori yang kedua adalah MLC. Ini. MLC. MLC itu multi. Jadi multi level cell. Artinya di sini dalam satu sel memori ini digunakan untuk menyimpan 2 bit data atau 2 bit informasi. Kalau yang single tadi satu. Nah di sini ini 2. Karena dia digunakan untuk satu sel ini 2 bit data, di sini otomatis nanti proses baca tulisnya kan menjadi lebih lambat. Bayangin aja kalau dia satu kan cepat sekali kan bacanya. Kalau 2 dia menjadi lambat karena dia membaca satu-satu sekaligus di sini. Nah, maka nanti yang tipe MLC ini akan lebih lambat daripada yang tipe SLC. Kemudian kebutuhan energinya. Otomatis di sini kebutuhan energinya ya lebih tinggi ya, karena dia ada 2 bit gitu dibandingkan yang SLC tadi. Nah, kemudian daya tahannya. Nah, bayangkan aja, ini kan satu ruangan ditempati oleh 2 bit data. Ya dibandingkan yang satu bit data, ya otomatis daya tahan yang digunakan untuk 2 ini dia akan lebih rendah.
Jadi daya tahan maksudnya di sini adalah keawetannya. Dia akan lebih mudah rusak ya. Jadi ketahannya sampai berapa tahun dia lebih rendah ini dibandingkan dengan yang SLC. Hanya saja dia keuntungannya biaya per unit simpan itu menjadi lebih murah. Contohnya, kalau gunakan SLC misalnya untuk kapasitas misalnya katakanlah 10 GB begitu. Maka di sini setiap satu sel memori kan berisi satu ya. Kalau kita gunakan yang tipe MLC, karena ini bisa digunakan untuk dua, maka pada benda yang sama, dia akan mampu memiliki kapasitas ukuran 2 kali lebih cepat. Paham nggak? Kok 2 kali lebih cepat, lebih besar ya. Sehingga kalau tadinya 10 kali ini bisa menjadi 20. Dengan harga yang sama tentunya, seperti itu. Jadi keuntungannya itu, jadi dia harganya atau biaya untuk per unit simpannya dia lebih murah. Itu keuntungannya. Kemudian tipe yang ketiga yaitu TLC. TLC, sel memori tipe TLC, TLC itu kebanyakan dari triple. Ini, triple level cell. Di sini untuk satu sel memori dapat diisikan 3 bit data. Sehingga lebih besar ya, lebih banyak lagi. Otomatis nanti di sini proses baca tulisnya lebih lamban lagi dia. Lebih lamban dari MLC ataupun dari SLC. Kemudian kebutuhan energinya jelas, nanti dia akan sedikit lebih tinggi ya. Daya tahannya, nah di sini lebih rendah dibandingkan MLC ataupun SLC. Otomatis dia lebih rendah. Hanya saja biaya per unit simpan menjadi lebih murah lagi di situ. Nah, sekarang GLC. Nih, GLC. Ini kuat. Kuat itu artinya 4 ya. Kuat level cell. Nah, sudah tentu saya nggak terlalu banyak bicara lagi ya. Otomatis di sini proses baca tulisnya lebih lamban lagi ya. Kemudian kebutuhan energinya otomatis dia akan lebih besar lagi. Daya tahannya pun akan menjadi lebih rendah lagi ya dibandingkan yang sebelumnya. Hanya saja biaya per unit simpan dia menjadi lebih murah. Nah, yang sekarang ini yang sedang dalam pengembangan sekarang ini adalah PLC. PLC ini adalah penta. Penta itu artinya 5. Jadi penta level cell. Ini sekarang masih dalam proses pengembangan. Bahkan sudah ada kok produknya ada ya, tapi masih belum umum diedarkan di masyarakat. Jadi di sini tipe dari IC flash memory tipe 6 ini ya, memiliki teknologi yang berbeda-beda dalam hal daya simpannya, yaitu sel-sel penyimpanannya. Itu ada yang menggunakan SLC, MLC, TLC, dan seterusnya. Kalau Anda membeli ini, kalau ingin yang bagus ya, cari yang tipe SLC. Otomatis harganya lebih mahal dia, ya. Dan tapi dia kinerjanya lebih cepat, kayak begitu. Dan dia daya tahannya lebih tinggi, ya lebih lama digunakannya. Ada lagi seperti ini loh. Banyak orang yang bilang gini, kok saya punya SSD itu kok cepat rusak ya. Sedangkan punya teman saya tuh enggak lama lah. Itu bisa kita lihat. Kita tinggal tanya tuh. Dulu harganya berapa? Nah ya, ketika harganya murah-murah, kemungkinan dia yang pakai tipe GLC ini. Punya temennya yang lebih tahan itu yang SLC. Tentu harganya dia akan lebih mahal di situ. Nah, ini bahasan mengenai sel-sel memori yang ada pada IC flash memory tipe 6 ya. Nanti kalau yang ada pada ini IC pada memori utama sama ya, penyimpanannya nanti dia juga disimpan dalam sel-sel itu kok ya. Kayak begini sel-sel memori ini. Hanya bedanya nanti kalau ini sifatnya volatil, artinya data yang tersimpan di dalamnya akan tetap berada di situ selama listrik mendukung dia. Selama ada pasokan listrik ke dia. Listrik mati ya hilang data. Kalau di sini enggak.
Ya. Jadi ketika listrik nyala bisa ditulisin tuh di situ. Ketika listrik mati tulisan itu tetap ada di situ. Nah, kalau ini disebut volatile memory, kalau ini non volatile memory. Jadi di sini apa arti dari volatile dan non volatile sudah kita bahas pada bahasan yang lalu, ya. Jadi itu sebuah istilah. Jadi jangan sampai dianggap itu sebuah nama, ya. Sehingga kalau dia menganggap satu nama, katanya kemarin itu ada yang nanya, loh ini bukan NV, bukan non volatile lah, kalimat ini salah. Karena non volatile adalah sebuah istilah, ya. Oke, ada pertanyaan nih. Ya, cukup sekian saja yang pembahasannya. Gitu. Coba saya tanya pada yang lain. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Belum ya. Teknisinya menghilang ini. Ya. Ya, oke lah. Kalau begitu kita lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih Eyang. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Oke.